Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alda Wulandari dengan NIM B1B221032, mahasiswa Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ilmu politik tentang keterwakilan politik perempuan. Pengertian politik itu apa sih? Jadi, pemikiran tentang perempuan dan politik menjadi menarik ketika orang mulai menyadari adanya perbedaan antara seks yang bersifat kodrati dan gender yang dikonstruksi oleh kesepakatan masyarakat. Hubungan gender bersifat sangat politis karena di dalamnya terkandung makna pembagian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan tersebut muncul ketika pembagian kekuasaan tersebut dirasakan tidak adil karena memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada laki-laki, tetapi sebaliknya hanya diberikan kekuasaan yang amat kecil kepada perempuan. Sudah tidak asing lagi, bahkan di politik negara kita sendiri, sistem politiknya itu didominasi oleh laki-laki. Meski sekarang perempuan telah mempunyai hak serta atau equal right untuk memilih dan dipilih, tidak menjamin juga kepentingan perempuan diperhatikan dengan baik. Karena itu, perempuan sendiri harus hadir untuk mengawal kepentingannya, atau politicus of presence. Sebuah sistem politik yang baik perlu menjamin adanya ambang batas keberadaan atau keterwakilan. Ambang batas keberadaan atau keterwakilan ini merupakan ambang batas jumlah tertentu untuk memastikan kelompok tersebut mempengaruhi keputusan sehingga kepentingan tidak diabaikan. Kehadiran perempuan dalam politik, pemenuhan kebutuhan dan kepentingan perempuan mengharuskan kehadiran perempuan itu sendiri di dalam area politik. Kehadiran itu diperlukan agar perempuan mampu mendefinisikan dan menginterpretasikan kebutuhan perempuan, mempunyai status politik yang jelas dalam area politik, serta mengawal agar kebutuhan perempuan tersebut dapat terpenuhi. Ketika perempuan berada di luar area politik, maka mereka kehilangan kesempatan untuk melakukan 3 hal tersebut yang sudah saya sebutkan. Dalam demokrasi perwakilan, kenapa harus ada perempuan? Pertama, karena keadilan. Naif dan tidak adil jika sekelompok laki-laki mengaku dapat mewakili semuanya, yaitu mewakili antara laki-laki dan perempuan. Kemudian, memanfaatkan potensi penduduk, bahwa yang seperti kita ketahui sendiri, kaum perempuan di dunia ini lebih banyak dibanding laki-laki, dan banyak pengalaman dan kepentingan perempuan yang sulit diwakilkan kepada laki-laki. Misalnya, penderitaan istri yang dipoligami dan diskriminasi terhadap perempuan. Model juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Tentu saja ada hambatan dalam partisipasi perempuan. Yang pertama, supply side. Budaya peran gender, pemisahan antara perempuan dan laki-laki, minimnya role model, minimnya pengalaman profesional, pendanaan seperti kampanye dan gerakan perempuan, kesadaran dan persatuan perempuan. Kemudian demand side, di mana penjaringan balon dalam partai politik, sistem pemilu seperti nomor urut, suara terbesar, belum ada budaya kuota dan gender ombudsman. Dalam teori demokrasi mainstream, teori politik itu mengatakan bahwa warga negara pada mulanya negara aktif itu adalah seorang laki-laki dan perempuan adalah bagian dari keluarga, yaitu milik laki-laki, dan yang mewakili keluarga dalam urusan keluar laki-laki. Maka pada teori tersebut sampai sekarang keterwakilan perempuan pun masih kecil. Kemudian ada teori liberalisme. Kenapa? Apa saja itu? Konsep individu tidak memperdulikan fakta adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pemisahan konsep
publik hal-hal yang penting, privat hal-hal yang dianggap kurang penting. Isu-isu yang terkait perempuan cenderung dianggap remeh, tidak penting, tersingkir. Di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan dalam parlemen masih dianggap rendah. Menurut data World Bank, pada tahun 2009, negara Indonesia menduduki peringkat 7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesadaran gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenko PMK, Premi Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Saat ini, partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Deputi Premi juga menjelaskan perlu adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen melalui sebuah rancangan perundangan presiden tentang Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan. Upaya dan komitmen kuat dari pemerintah dalam terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dengan terus mendorong tercapainya kuota 30% keterlibatan perempuan di parlemen serta mengikis ketimpangan gender dalam politik. Tujuan dari rancangan Perpres Gender Design tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik, peningkatan kualitas perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan politik di parlemen guna mempercepat wujudnya kesejahteraan berkeadilan gender. Dermawar Asdep KG Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjelaskan terdapat beberapa metode pelaksanaan dari Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan, yaitu yang berbasis pendidikan politik dan sosialisasi. Dalam peningkatan Grand Design peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terdapat dua metode yang berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu kementerian dan lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital. Upaya ini, strategi apa saja sih yang dapat meningkatkan keterwakilan perempuan tersebut? Yaitu pertama, mengidentifikasi dan menghilangkan hal-hal penghambat partisipasi perempuan. Kemudian, affirmative action didasarkan pada pemikiran untuk memberikan ganti rugi pada perempuan yang telah dirugikan dalam jangka waktu panjang. Bagi perempuan sendiri, makna politik itu berbeda, yaitu politik bagi perempuan agar dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian, politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat. The personal is political. Dan bagi perempuan, politik formal dan informal selalu terkait. Misalnya seperti kenaikan harga BBM yang berpengaruh dalam rumah tangganya. Dunia politik juga sering mengabaikan kebutuhan dan aspirasi perempuan yang dianggap wilayah privat, bukan formal, dan bisa membawa isu perempuan dalam pengambilan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat. Isu yang berdampak langsung itu biologis dan sosial, misalnya kanker payudara, kesehatan reproduksi, kematian ibu melahirkan, perawatan anak, tenaga kerja perempuan, dan lain sebagainya. Isu jangka panjangnya itu misalnya afirmatif perempuan, ketimpangan keterwakilan politik perempuan, kesetaraan gender, kebijakan sensitif gender.
Apa itu maksud dari urgenitas keterwakilan politik perempuan? Contohnya, adanya kebutuhan khusus karena situasi khas yang hanya dialami oleh mereka sebagai perempuan. Adanya berbagai fenomena ketidakadilan gender seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan double burden. Berbagai fenomena ketidakadilan gender juga diyakini merupakan seperti fenomena gunung es. Kemudian personal is political. Secara teoritis, terdapat dua perdebatan utama yang muncul terkait isu presentasi perempuan, yakni perspektif kesamaan dan perspektif perbedaan. Pada konteks keterwakilan politik perempuan, perspektif kesamaan dan perspektif perbedaan. Pada konteks keterwakilan perempuan, perspektif kesamaan menekankan pemberian hak politik perempuan atas dasar dan dalam jumlah yang sama dengan laki-laki. Sedangkan perspektif perbedaan menekankan bahwa pemberian hak tersebut diberikan karena perempuan memiliki sifat-sifat atau kepentingan dan perspektif yang khas yang hanya mungkin diwakili oleh perempuan. Kemudian, posisi yang pertama mengandaikan bahwa perempuan yang menerima jabatan politik akan menjadi laki-laki politis. Sedang pada posisi kedua, berikut adalah angka-angka sejarah perempuan di Parlemen Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 2019. Pada tahun 1950 sampai 1955, partisipasi perempuan dalam Parlemen di Indonesia itu 3,8% pada 1955, dan pada 1955 sampai 1960 naik ke 6,3%. Pada 1956 sampai 1959 mengalami penurunan dari 6,3% menjadi 5,1%. Mengalami peningkatan lagi di 1971, 1977 7,8%, dan mengalami kenaikan lagi pada 1982 ke 1987. Pada 1987 ke 1992 mengalami kenaikan yang lumayan pesat, yaitu 13%. Pada 1992 ke 1997 mengalami sedikit penurunan menjadi 12,5%. Kembali mengalami penurunan dari 1997 ke 2004 10,8% ke 9%. Mengalami lagi kenaikan pada 2004-2019 menjadi 11,9%. Pada 2009 ke 2014 18%. Kemudian terakhir pada 2019 22%. Adanya kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di Indonesia. Kebijakan afirmatif action. Apa itu kebijakan afirmatif? Mengasumsikan sebuah pengakuan terhadap kesalahan sejarah karena merupakan korban, maka perlu bantuan di masa sekarang agar bisa setara. Kemudian diperuntukkan salah satunya kepada kelompok perempuan karena merupakan the silent and the third majority. Pada UU Pemilu 12/2003, ketentuan kuota tanpa sanksi, reversion seat, penetapan jumlah kursi yang harus ditempati perempuan, kebijakan kuota minimal 30% perempuan. Angka tersebut adalah angka critical mass yang mampu memberikan dampak dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian masalah pada pemilu 2004, perempuan diletakkan pada nomor urut 1. Selain pemberlakuan sistem kuota, pada pemilu 2009 juga ditetapkan penggunaan zipper system, yaitu sistem selang-seling yang ditegaskan dalam UU nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu pasal 55 ayat 2 yang berbunyi, di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimasukkan pada ayat 1, dalam setiap 3 orang calon dapat sekurang-kurangnya 1 orang perempuan bakal calon. Dalam pemilu 2009,
Hasil pemilu menunjukkan angka keterwakilan perempuan di DPR RI menjadi 17,49%, namun angka ini masih belum memenuhi kuota minimal 30%. Unique Review berdampak pada keterwakilan perempuan. Menurut Engelhardt dan Norris, ada hambatan masuknya perempuan dalam politik. Hambatan struktural, hambatan konstitusional, dan hambatan kultural. Hambatan struktural meliputi pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi perempuan. Hambatan konstitusional meliputi sistem politik, sistem demokrasi, dan sistem pemilu. Hambatan kultural meliputi budaya politik serta pandangan masyarakat terhadap kesetaraan gender, seperti sistem kasta di Bali. Berikut beberapa motivasi feminis laki-laki yang mengkonstruksi masalah perempuan dalam gender, yaitu kategori motivasi proyek, kategori motivasi gender, sebatas istilah, kategori motivasi intelektual Joyce, dan kategori motivasi empati. Untuk keterwakilan politik menurut Anne Phillips, Politics of Idea, Politics of Present. Dan isu gender yang diperjuangkan yaitu isu taktik dan isu strategis. Perubahan yang disebabkan keterwakilan perempuan menurut Azam Karam dan Johnny Lewandowski meliputi institusional atau prosedural, yaitu membuat parlemen lebih ramah perempuan melalui peraturan-peraturan yang sensitif gender. Representasi menjamin keberlanjutan perempuan dan meningkatkan akses ke parlemen dengan cara mengubah UU Pemilu serta memajukan legislasi kesetaraan jenis kelamin. Kemudian aspek kebijakan, feminisasi legislatif dengan memastikan sudah diperhitungkannya isu dan peran perempuan. Juga diskursus, mengubah bahasa parlementer menjadi perspektif perempuan dan mendorong perubahan sikap publik terhadap perempuan. Menurut Barbara Lindesay dalam Handbook of Political Marketing mengungkapkan bahwa perempuan di Amerika lebih menyukai masalah kesehatan, kriminalitas, dan pendidikan. Menurut Lindesay, pada akhirnya pembeda antara seks dan gender mencerahi perbedaan antara kepentingan perempuan dan kepentingan laki-laki, karena gender juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara perempuan dan laki-laki dan dari hubungan antar perempuan dan antar laki-laki. Menurut Lewandowski menambahkan bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan mengubah praktek dan hakikat politik atau yang biasa disebut dengan feminisasi politik. Selain itu, kehadiran perempuan di dalam politik juga akan mengubah tatanan kehidupan bernegara. Karena tidak hanya karena urgenitas keterwakilan kepentingannya, juga karena keterwakilan perspektif mereka di dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ide keterampilan perempuan dalam politik memang tidak hanya membawa semangat untuk memperjuangkan penyelesaian masalah perempuan, namun juga sekaligus membawa perspektif perempuan ke dalam politik. Masalah dan perspektif perempuan, masalah perempuan dipertimbangkan sebagai masalah-masalah yang terutama menyentuh perempuan baik atas dasar biologis maupun atas dasar sosial. Sekian penjelasan materi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.